ini kita mau belajar tentang berkat dan kutuk. Ya. Kenapa? Karena berkat dan kutuk ini adalah satu kesatuan. Firman Tuhan berkata apa? Lihat, aku memperhadapkan engkau pada hari ini. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk ini seperti koin. Koin itu cuma satu tapi punya dua sisi. Yang satu sisi itu berkat, yang satu sisi itu kutuk. Ya, kita tidak bisa pilih dua-duanya. Kita harus pilih cuma boleh satu. Ya, nggak bisa kita pilih koin itu dua sisi gitu, nggak bisa. Ya, kita cukup pilih satu. Dan Tuhan itu sudah kasih jawabannya. Suruh pilih yang mana. Dikatakan pada hari ini aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Jadi ada dua. Ada kehidupan, di sisi lainnya ada kematian. Ada berkat, sisi lainnya ada kutuk. Pilih kehidupan, Tuhan sudah kasih tahu jawabannya. Kalau kita lagi tes itu, ujian, itu dikasih tahu. Jawabannya ini ya, kamu jangan jawab lainnya. Jawab ini pasti benar. Ya, Tuhan sudah kasih jawabannya. Pilih kehidupan supaya engkau hidup. Engkau dan keturunanmu. Jadi kita ini hidup di dunia, itu selalu ada dua pilihan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada berkat, ada kutuk. Dan Tuhan mau kita itu hidup. Tuhan mau kita itu sejahtera. Ya. Tapi apakah Tuhan selalu kasih dua pilihan gitu? Enggak, saudara-saudara. Awal Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan itu enggak pernah ngutuk. Tuhan hanya ada berkat. Setiap kali Tuhan menciptakan kehidupan, Tuhan bilang apa? Tuhan memberkati, Elohim memberkati semuanya itu, ya toh. Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah air di lautan dan biarlah burung-burung dan bertambah banyaklah di daratan. Dan lagi waktu Tuhan menciptakan manusia dikatakan apa? Elohim memberkati, ya toh. Gak ada Elohim mengutuk, gak ada. Semua itu berkat-berkat, ya. Bahkan di hari ketujuh Elohim memberkati hari yang ketujuh dan menguduskannya. Jadi semua itu tentang berkat. Tuhan itu hatinya selalu ingin memberkati, tidak pernah mengutuk. Terus kenapa kok kutuk ini ada? Kutuk ini ada bukan karena ulahnya Tuhan, ya. Kutuk ada karena perbuatan ciptaannya. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ya toh, baru Tuhan tanya, ya toh, sama Adam, Adam, kamu makan buah ya? Yang aku suruh kamu jangan makan. Oh, wanita itu yang nyuruh aku. Wanitanya ditanyai, wanita, kamu nyuruh makan. Oh, ular Tuhannya, ular yang nyuruh. Ya toh, ular ditanyai. Ular ngomong apa? Enggak ada ceritanya ular ditanyai. Ular langsung dikutuk sama Tuhan. Yehova Elohim berfirman kepada ular, karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau. Berarti apa? Berarti kutuk itu bukan Tuhan yang kasih, tapi adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Hasil dari apa yang kita perbuat. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita yang jahat. Gitu loh. Tuhan itu hatinya selalu mau memberkati. Tapi karena kesalahan kita, kesalahan ciptaannya, maka kutuk itu mulai masuk ke dalam bumi ini. Ya, dikatakan engkau lebih dari segala binatang, terkutuk engkau lebih dari segala binatang ternak dan lebih dari setiap binatang buas di padang. Engkau akan menjalar dengan perutmu dan engkau akan makan debu seumur hidupmu. Nah, ini kutuknya kepada ular, kepada manusia apa? Terus berfirman kepada Adam, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan. Jadi ini karena perbuatannya Adam, makan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dan berkata, jangan engkau makan daripadanya.
maka terkutuklah tanah. Tuhan gak mengutuk manusia, Tuhan mengutuk tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Jadi Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Tetapi yang jadi masalah, karena yang dikutuk oleh Tuhan ini adalah tanah. Dan kita hidup dari tanah, manusia ini adalah asalnya dari debu tanah. Akhirnya tubuh kita ikut kena kutuk. Dan karena kita hidup dari makanan yang berasal dari tanah, akhirnya kita berjerih lelah untuk menghasilkan sesuatu dari tanah ini. Padahal desain awalnya Tuhan gak seperti itu. Adam cuma duduk enak-enak, cuma ikut mengelola saja. Hasil dari tanah itu tumbuh luar biasa di Taman Eden. Kebacut loh Adam ini. Tanaman itu, pohon itu banyaknya segitu. Cuman satu aja disuruh jangan makan yang ini, kok juga dimakan. Ya toh. Nah itu kesalahan manusia. Ya. Jadi itu kutuk karena manusia sendiri. Ya. Nah, terus apakah Tuhan ini terus-terusan marahnya? Enggak, saudara-saudara. Karena waktu sesudah Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, ya toh. Sesudah air bah ini surut dan Nuh ini mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, ya toh. Dan ketika Yehova mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Yehova dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi dari manusia. Jadi Tuhan sudah tidak marah lagi. Tuhan sudah nggak mengutuk lagi, ya toh. Sekalipun yang ditimbulkan dari hatinya ini adalah jahat sejak kecilnya. Jadi manusia ini, kita ini manusia sejak kecil walaupun kelihatannya innocent, ya toh, nggak bersalah, lucu, tapi kita ini sudah punya bibit kejahatan. Kita ini kalau dibiarkan dari kecil pikiran kita ini ujung-ujungnya jahat. Karena itu tidak ada sekolah untuk mengajarkan kejahatan, nggak perlu. Yang perlu diajarkan adalah kebaikan. Kita disekolahkan supaya kita semakin baik. Kalau semakin jahat nggak usah sekolah, nggak usah diajari. Tiba-tiba kita sejak kecil itu paling gampang itu berbohong, ya. Berbohong itu sudah natural bagi kita, ya. Itu salah satu contoh gampang. Kita nggak pernah ajari anak-anak kita untuk berbohong. Toh mereka bisa berbohong sendiri. Nggak tahu siapa yang ngajari, ya. Nah ini loh. Tapi walaupun seperti itu Tuhan tetap sayang. Aku sudah nggak akan mengutuk engkau lagi, ya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala kehidupan seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Jadi Tuhan sudah enggak marah lagi. Ya, terus apa? Terus Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya. Serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya diserahkan. Ini adalah berkat yang, masih ingat tadi berkat yang apa? Berkat pada saat Tuhan menciptakan manusia. Yang tadinya awalnya Tuhan memberkati, terus habis itu Tuhan mengutuk. Sekarang pada saat Nuh mempersembahkan korban bakaran, Tuhan kembali memberkati manusia. Ya, ini di Kejadian 1, ini adalah berkat yang tadi diberikan kepada Nuh. Ini adalah berkat yang pertama kali diberikan kepada Tuhan pada saat Dia menciptakan manusia. Jadi kondisi manusia sama Tuhan itu dikembalikan pada kondisi awalnya. Ya, Tuhan itu enggak selama-lamanya, kemarahannya itu enggak selama-lamanya. Yang selama-lamanya adalah
kasih setianya. Itu firman Tuhan yang bilang. Ya. Nah terus ini ada drama terus ya. Anak-anak Nuh itu keluar ya. Keluar dari Bahtera. Dikatakan anaknya Nuh ada 3. Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang lainnya enggak disebutkan anaknya siapa. Berarti ini sesuatu yang penting. Ini adalah sesuatu yang penting. Ya ini ketiga anak-anak Nuh ya. Dari mereka ini tersebar penduduk di seluruh bumi. Ya. Jadi kita semua ini manusia, semua manusia di seluruh planet bumi ini, di seluruh dunia ini, kita ini keturunan Nuh ya. Kita bukan lagi keturunan Adam, ya toh. Kita keturunannya Adam, Nuh keturunannya Adam, tapi sekarang ini lebih spesifik kita keturunannya Nuh, ya, keturunan Adam dari Nuh kita semua, seluruh, ya. Nah, terus dikatakan Nuh ini jadi petani, ya. Awalnya dari pembuat kapal, sekarang pensiun jadi petani dia itu, ya. Punya kebun anggur, tapi Nuh ini punya kebiasaan jelek. Apa kebiasaan jeleknya? Suka mabuk. Ya. Kalau mabuk dia itu suka nggak pakai baju, saudara-saudara. Suka telanjang. Ya. Maka kok kebetulan Ham, bapa Kanaan, sekali lagi. Ham, bapa Kanaan, berarti ini ada sesuatu yang penting gitu loh. Melihat aurat ayahnya, loh kok telanjang ya toh. Terus cerita sama kedua saudara lainnya. Terus sama saudara lainnya, ya toh, ini untuk menutupi supaya bapaknya itu enggak telanjang. Mereka ini jalan mundur, bukan jalan maju, jalan mundur supaya enggak lihat kalau bapaknya ini telanjang. Ya, tapi sesudah Nuh ini bangun dari mabuknya, ya toh, terus dengar diceritain sama anaknya, ya toh, apa yang dilakukan oleh Ham, anak bungsunya, ya. Maka Nuh bilang apa? Nuh marah, langsung dikatakan terkutuklah Ham. Ya. Apakah seperti itu? Tidak. Terkutuklah Kanaan. Loh, Kanaan ini siapa? Kanaan ini cucunya. Tadi ada dikatakan Kanaan juga ikut melihat Nuh telanjang. Enggak. Bahkan kalau Anda baca, Kanaan ini mungkin masih kecil saudara-saudara. Enggak ngerti apa-apa. Dia enggak ngerti apa-apa tapi kenapa kok dia yang dikutuk saudara-saudara. Iya toh? Oh mungkin Nuh salah ngomong ya. Kita baca lagi. Katanya, terpujilah Yehova Elohim Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Elohim meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Loh, Kanaan ini salah apa? Enggak ngerti apa-apa, terus namanya dikatut-katut no kalau orang Jawa bilang. Dan bukan cuman itu, bukan cuman kasus penipuan, ini dikutuk langsung sama kakeknya sendiri. Loh, ini aneh gitu loh. Kenapa yang salah itu Ham, tapi yang dikutuk itu justru anaknya. Kenapa kok Nuh tidak mengutuk Hamnya sendiri? Kenapa? Karena dikatakan tadi, dikatakan apa? Nuh, Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya. Tidak dikatakan Nuh, Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya, enggak seperti itu. Khusus spesifik. Yang diberkati itu Nuh dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Dan ingat, apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dikutuk oleh manusia. Karena itu, Nuh pun tahu. Oh, Ham sudah enggak bisa dikutuk lagi. Karena itu, karena dia marah. Akhirnya yang dikutuk adalah anaknya Ham, yaitu Kanaan. Walaupun Kanaan enggak ikut apa-apa. Ya memang nasibnya Kanaan seperti ini ya toh. Mungkin Tuhan punya rencana lain, tapi ya ini karena kemarahan Nuh gitu loh. Dan Nuh enggak bisa melampiaskan kemarahannya itu kepada Ham. Bisanya kepada anaknya Ham, kepada Kanaan. Nah ini ya. Nah jadi ini loh. Loh tapi apa benar Her?
seperti itu? Apakah benar gara-gara Ham itu nggak bisa dikutuk, makanya kutuk itu langsung turun kepada keturunan berikutnya ya. Nah, kita akan belajar. Ada kasus lagi ini ya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke Moab, mereka menuju ke Midian ya. Raja Moab waktu itu namanya Balak. Balak ini takut lihat bangsa Israel ini masuk, terus habis itu semua bangsa ini dikalahkan ya. Balak takut, akhirnya Balak apa? Minta tolong kepada seorang dukun yang namanya Bileam. Wah, Bileam ini hebat banget. Barang siapa sama Bileam ini diberkati, wah langsung dia akan mendapat berkat. Tapi barang siapa dikutuk sama Bileam, maka orang ini akan terkutuk gitu loh. Ini sudah cespleng, ngetop. Kalau zaman sekarang itu mungkin dukun dari mana? Banyuwangi? Atau dari tempatnya Pak Gerson ya. Nah itu ngetop ini daerah khusus, ini ngetop sekali. Namanya daerah Petor ya. Daerah Petor seberang Sungai Efrat, tepi Sungai Efrat ya. Nah ini dukunnya hebat dan lebih hebat lagi. Ternyata dukunnya ini dalam Tuhan ternyata. Bileam ini ternyata hamba Tuhan ya toh. Kalau sekarang itu ini orang pinter bisa baca nasib tapi dalam Kristus. Nah ya zaman sekarang ini seperti ini ya. Nah ini dikatakan Bileam bilang Yehova itu Elohimku ya. Kalau Yehova bilang apa aku nggak bisa ngelawan loh ya. Loh berarti ini luar biasa gitu loh ya. Ini dukun tapi dalam Tuhan. Wah ini sulit ini cari seperti ini. Hari ini banyak yang ngaku seperti itu ya. Oh hebat loh ini. Ya toh. Ini pendeta ini hebat. Itu si A didoakan dulu melarat. Ya toh. Sandal aja nggak punya. Sekarang pakai jam tangan Rolex 5 dipakai semua di satu tangan ya toh. Ibaratnya oh itu ada orang itu dulu kaya sekali, sama dia dikutuk langsung celana aja enggak bisa beli ya. Nah, itu mungkin sekarang seperti itu ya. Nah, ini Bileam itu seperti itu saudara-saudara ya. Nah, terus kenapa Bileam ini waktu disuruh ngutuk Bileam enggak bisa? Kenapa? Karena Elohim sudah berfirman langsung kepada Bileam ya. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Jadi Bileam pun tahu kalau Elohim itu sudah mendekati, maka siapa aku manusia bisa mengutuki mereka? Tidak bisa. Jadi apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dikutuk oleh manusia. Jadi perlindungan kita ini sempurna gitu loh. Ya ini kita ngomong konteksnya bangsa Israel. Nanti kita ngomong tentang konteks orang percaya ya. Nah Bileam bilang, bagaimanakah aku menyerapa yang tidak diserapa oleh Elohim? Serapa itu dipisu-pisui, kalau orang Jawa bilang itu dipisu-pisui ya. Omong-omong jelek gitu ya. Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk oleh Yehova? Enggak bisa. Kalau sudah Yehova bilang jangan dikutuk, jangan diserapai, aku juga enggak bisa apa-apa. Ini perlindungan dari Tuhan ya. Nah, jadi bahkan dikatakan apabila dia siapa? Elohim memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak bisa. Ini loh berkat Tuhan itu. Tuhan ini, Yehova ini adalah pencipta kita. Kalau pencipta ngomong A, nggak bisa manusia, siapa manusia? Debu tanah mau ngomong B, itu nggak mungkin saudara-saudara. Ya, berarti Bileam ini orang baik kan? Enggak. Bileam ini dikatakan Rasul Petrus bilang apa? Bileam anak Beor itu suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Loh, bukankah tadi Bileam ini perbuatannya baik? Disuruh ngutuk nggak bisa, malah berkati bangsa Israel 3 kali saudara-saudara. Ya kalau Anda baca itu bangsa Israel disuruh kutuk 3 kali, malah sama Bileam ini diberkati 3 kali ya. Nah,
Kenapa kok jahat? Karena walaupun Bileam ini tahu, ya toh, bangsa Israel ini diberkati sama Tuhan, dia nggak bisa ngelawan perintahnya Tuhan. Tapi ada satu caranya, ya. Bileam waktu dikasih upah, dikasih uang, Bileam bocorkan caranya. Jadi ada loophole, ada lubangnya, ya. Ingat, berkat itu ya datang apabila kamu mentaati Yehova Elohim, ya. Ini syaratnya, ya. Kita baca sama-sama. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Caranya dapat berkat gimana? Berkat apabila kamu mentaati perintah Yehova Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mentaati perintah Yehova Elohimmu dan menyimpang dari jalannya yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Apa menyimpang itu? Dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Nah, jadi Bileam tahu, ya toh, syarat dapat berkat itu apa? Ingat, ini konteksnya perjanjian lama, ya. Syarat untuk dapat berkat itu kalau kita melakukan kehendaknya Elohim. Syarat untuk dapat kutuk itu adalah mengikuti ilah-ilah yang lain, ya. Nah, terus Bileam kasih cara kepada Balak. Kalau bangsa Israel itu dikutuk, enggak bisa karena sudah diberkati Tuhan. Yang bisa adalah buat mereka mengutuk diri mereka sendiri. Caranya gimana? Nah, ini ya. Di Wahyu dikatakan, ya. Namun aku keberatan terhadap engkau mengenai beberapa hal. Bahwa di antara kamu ada orang-orang yang memegang ajaran Bileam yang mengajarkan kepada Balak. Tadi Balak itu raja orang Moab. Agar menaruh batu sandungan di hadapan Bani Israel untuk apa? Memakan persembahan berhala dan melakukan percabulan. Jadi Bileam ini ngajarin Balak. Buat bangsa Israel, kamu pancing mereka, ya, dikasih apa? Pancingan, dikasih umpan. Apa umpannya? Kasih wanita dulu, ya. Nanti sesudah wanita sudah melekat, nah nanti ajak mereka untuk menyembah tuh berhalamu gitu loh, makan persembahanmu. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel jatuh, walaupun tidak semua orang, tapi beberapa dari mereka, banyak dari mereka itu jatuh. Sehingga tulah itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Mari kita baca sama-sama, ya. Di Bilangan ini diceritakan, sementara bangsa Israel tinggal di Siltim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Yehova terhadap bangsa Israel. Nah, ini loh caranya. Ini caranya. Bangsa Israel, ya toh, apa yang sudah diberkati sama Tuhan, nggak bisa dikutuk, nggak bisa di-cancel oleh manusia. Yang bisa adalah dia sendiri, orang yang diberkati ini, melakukan sesuatu sehingga kutuk itu datang. Nah, ini caranya itu seperti ini, dipancing. Dan Anda tahu jumlah orang yang mati karena ketidaktaatan ini 24.000 orang mati kena tulah. Gara-gara perbuatan segelintir orang, 24.000 orang mati. Nah, ini loh, caranya itu seperti ini. Ya, berarti itu ada caranya. Ya. Nah, terus dikatakan Bileam ini memberkati bangsa Israel, ya. Loh, bangsa Israel itu kapan sih diberkati sama Tuhan? Ya. Mari kita baca sama-sama. Bileam bilang apa? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini berkatnya siapa? Masih ingat ini berkatnya siapa? Ini Bileam memberkati bangsa Israel. Tapi kalau kita baca Alkitab, ya, ini berkat yang
Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan memberkati Abraham dengan berkat ini. Berarti bangsa Israel diberkati oleh Tuhan bukan karena bangsa Israel itu baik, tapi karena perjanjiannya dengan Abraham. Tuhan kalau janji itu pasti ditepati. Dan perjanjian ini turun-temurun. Walaupun Abraham sudah nggak ada di dunia ini, tapi Tuhan itu makhluk yang kekal. Dan Tuhan kalau sudah janji nggak pernah dia ingkar. Tuhan bukan manusia, ya, yang bisa ingkar janji. Tuhan nggak bisa seperti itu. Ya, dikatakan apa? Janjinya kepada Abraham apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Nah, ini berkat untuk Abraham, ya. Nah, untuk keturunannya dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, ya. Nah, ya, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat, ya. Jadi untuk keturunannya Abraham, berkat itu selalu ikut turun-temurun. Barang siapa mengutuk Israel, Tuhan akan mengutuki mereka. Barang siapa memberkati Israel, Tuhan akan memberkati mereka. Nah, tapi apakah cuman untuk bangsa Israel toh? Terus untuk kita gimana, ya? Nah, keturunanmu, Paulus bilang, yang dikatakan janji Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini mendapat berkat. Itu bukan bangsa Israel secara global, bukan. Paulus bilang apa? Janji-janji itu telah dikatakan kepada Abraham dan keturunannya. Dia tidak berkata kepada keturunan-keturunannya. Jadi keturunannya ini bukan semua keturunan. Tapi Paulus bilang apa? Seolah-olah yang dimaksudkan banyak keturunan. Padahal hanya satu, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi lewat keturunanmu Abraham cuma satu. Nanti lewat Kristus ini semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati karena engkau. Jadi bukan karena bangsa Israel kita ini diberkati, tapi karena Kristus kita diberkati. Nah, amin saudara-saudara. Jadi kita ini bisa dapat berkat ini karena Kristus. Caranya gimana supaya kita ini bisa dapat berkat kayak berkatnya Abraham itu, ya? Nah, dikatakan Kristus itu harus menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung kepada kayu salib, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya ini loh kepada kita, ini caranya itu Kristus harus mati di salib untuk menebus kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Ya, jadi Kristus itu disalib. Itu bukan cuma untuk menebus kita dari dosa, tapi ada bonusnya. Apa? Janji Abraham itu bisa sampai kepada kita yang bukan keturunan secara fisik, bukan keturunan secara langsung. Bangsa-bangsa itu bisa dapat juga berkat-berkatnya Abraham, ya. Berkat Abraham ini begitu luar biasa, karena itu orang-orang yang bukan keturunannya Abraham pun sekarang ikut-ikut, saya ini keturunan Abraham, mau ikut perjanjian Abraham Accord, ya. Padahal mereka bukan keturunannya Abraham, ya. Yang disebut keturunan Abraham itu cuma dari Ishak, ya. Yang dari lain itu enggak dihitung sama Tuhan. Tapi orang-orang yang enggak dihitung ini kepingin ikut-ikut biasa, ya. Keturunan Abraham, aku ini juga keturunan Abraham. Padahal enggak ada buktinya, ya. Saya juga bisa ngaku. Saya keturunannya siapa? Enggak mau Donald Trump hari ini saya. Ya. Nah, terus apa? Tadi dikatakan rohnya, ya. Tadi dikatakan apa? Menerima roh yang dijanjikan. Roh apa yang dijanjikan kepada kita, ya? Nah ini, karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu.
dan berseru, Aba Bapa. Demikian engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Nah ini loh, ya. Jadi kita ini mendapat roh putranya Elohim. Sehingga kita yang bukan anak, itu bisa jadi anak. Ya, Elohim yang bukan Bapa, kita boleh panggil ya Aba, ya Bapa. Ya, nah ini loh roh yang dijanjikan itu. Ya, jadi di kayu salib ini terjadi yang namanya the great exchange, pertukaran yang agung. Ya, Kristus yang tidak mengenal dosa, ya toh, dibuat menjadi dosa, supaya kita yang orang berdosa ini mendapat kebenarannya Kristus. Sehingga kita menjadi kebenaran Elohim dalam Kristus. Dia yang adalah anak, turun ke dunia menjadi hamba. Supaya kita yang adalah hamba bisa naik jadi anak. Ya, dia yang adalah pewaris itu menjadi miskin. Supaya kita yang miskin ini bisa jadi pewaris. Ini loh luar biasanya Tuhan kita. Ini bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan kalau itu bukan cuman istilahnya hari ini omon-omon, ya, ngomong kosong gak ada buktinya. Tuhan kalau sudah ngomong, Tuhan pasti melaksanakan. Ini loh Tuhan kita, ya. Dan caranya supaya kita ini bisa dalam Kristus gimana? Dikatakan, kamu semua telah dibaptis dalam Kristus. Kalau kita ini sudah dibaptis, maka kita telah mengenakan Kristus. Dan kalau kita sudah mengenakan Kristus, kita ada di dalam Kristus, kita satu di dalam Kristus, dan maka kita ini milik Kristus. Dan jika kita ini milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Dan karena kita keturunan Abraham, maka apa? Pewaris dari perjanjian itu. Jadi kita ini juga keturunan Abraham, walaupun bukan secara fisik. Kita ini keturunan Abraham secara spiritual karena iman. Kalau bangsa Israel itu keturunan Abraham karena keturunan secara daging. Tapi kita ini secara iman, secara spiritual. Ya. Dan walaupun seperti itu kita berhak mendapatkan janji-janji yang dijanjikan kepada Abraham. Kita mendapat berkatnya Abraham. Ya, jadi kalau ada orang itu memberkati kita, maka orang itu akan diberkati juga oleh Tuhan. Dan kalau ada orang mengutuki kita, maka orang itu akan dikutuki juga oleh Tuhan. Kita enggak usah khawatir, kita enggak usah cemas. Waduh, aku kok dikutuki, enggak usah cemas. Kenapa? Karena apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dikutuk oleh manusia. Jadi kita ini sudah dilindungi. Kita enggak usah khawatir lagi dan kita enggak usah bingung balas dendam. Kalau kita dikutuki orang, biarkan aja. Karena apa? Nanti Tuhan yang akan mengutuki mereka. Itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan, ya. Dan karena Kristus ada di dalam kita dan kita ada dalam Kristus, maka dikatakan apa? Kita ini akan menjadi berkat bagi seluruh orang-orang yang ada di dunia ini. Kita bisa jadi berkat bukan karena kita, tapi karena roh yang ada dalam kita adalah berkat itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Nah, itu loh. Tapi kenapa ya? Kemarin kita omong-omong, kita diskusi kalau hari Sabtu kan ada ini ya, ada fellowship ya. Kita tanya-tanya terus ada yang tanya, loh, kenapa orang percaya itu ya toh kalau diberkati, kenapa kok hidupnya masih susah ya? Nah, firman Tuhan berkata, orang benar ya toh itu jatuh 7 kali. Ya. Bayangkan orang benar itu jatuh 7 kali. Tuhan gak pernah janji kalau kita ini sudah ikut Dia, kita ini orang benar, maka kita ini gak akan pernah dapat masalah. Bahkan dikatakan orang benar itu jatuhnya 7 kali. Banyak loh saudara-saudara. Jatuh 7 kali. Ya. Namun yang paling penting ini,
namun dia bangun kembali. Nah ini loh, tapi orang fasik itu pada saat sekali dia roboh, dia langsung masuk dalam bencana, masuk dalam kehancuran. Ini loh bedanya. Berarti bukan karena kalau kita itu diberkati, bukan berarti masalah itu enggak ada. Masalah itu ada, tapi janji Tuhan, tiap kali kita jatuh, kita pasti bisa bangun kembali. Coba Anda pikir, kenapa orang bisa jatuh? Karena dia berusaha. Kalau kita tidur, bisa jatuh? Tidur di tanah? Enggak bisa. Berarti kita ini orang-orang yang diberkati, ini orang yang selalu berusaha. Jatuh, bangun lagi, enggak pernah putus asa. Kita selalu punya pengharapan. Kenapa? Karena kita tahu pada saat kita jatuh, kita tidak benar-benar jatuh. Enggak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Yehova menopang tangan kita. Ya, langkah-langkah orang benar itu ditetapkan oleh Yehova. Dan ia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak. Karena Yehova menopang tangannya. Ini loh jaminan Tuhan. Ini loh berkat Tuhan. Berkat itu bukan saja gak bisa diukur hanya karena kekayaan, karena kesehatan, karena kesuksesan. Tapi yang benar, orang diberkati itu adalah orang yang selalu berjalan bersama Tuhan. Orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang diberkati. Itulah orang-orang yang berhasil. Contohnya siapa? Contohnya itu Yusuf. Yusuf itu sama saudara-saudaranya dijual. Dijual sebagai budak. Bayangkan Yusuf itu di rumah bapaknya, dia itu anak kesayangan. Apa-apa nomor 1, saudara-saudaranya itu nomor kesekian. Ya, dia dari dimanja, dijual sebagai budak. Anda tahu budak itu. Budak ini lebih rendah dari, budak ini dulu kita bisa berbuat apapun kepada budak. Mau disiksa tanpa alasan itu bisa. Nah itu budak. Ya. Dan dia dijual sampai ke Mesir. Ya. Dan dikatakan apa? Yehova menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi seorang yang berhasil. Bahasa Inggrisnya apa? Prosperous, makmur. Ya, gimana? Yusuf ini orang yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil menjadi budak. Mana ada? Budak itu dikatakan karir yang cemerlang itu enggak ada, saudara-saudara. Tapi dikatakan apa? Dia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat Yusuf disertai Yehova dan Yehova membuat dia sukses, prosper. Segala yang ia kerjakan. Jadi kesuksesan, kemakmuran itu bukan soal jabatan. Jabatannya Yusuf ini budak, saudara-saudara. Ya, paling rendah. Tapi dikatakan dia sukses. Dia makmur. Berarti orang yang sukses, orang yang makmur itu adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Itu definisi orang yang diberkati, itu definisi orang yang berhasil, itu definisi orang yang makmur. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, amin saudara-saudara. Dan kenapa kok orang ini itu bisa komplain seperti itu? Tapi banyak orang gak berhasil. Karena fokusnya kepada dunia. Saudara-saudara, kalau berkat itu masalah cuman daging, kekayaan, uang, kesehatan. Tuhan gak perlu datang saudara-saudara. Tuhan gak perlu berikan hidupnya. Tapi Tuhan gak pernah bilang, makanan, pakaian apa yang gak perlu, bukan. Tapi itu bukan yang terutama. Karena itu semua di dunia ini cuman sementara. Tuhan lebih penting apa yang kekal. Kehidupanmu, bukan cuma di sini tapi di kehidupan yang berikutnya. Tuhan gak mau pisah dari kita. Tuhan ingin kita selalu sama-sama dengan Dia. Karena itu Tuhan Yesus gak pernah menjanjikan nanti kamu kaya, nanti kamu pekerjaanmu berhasil, nanti kamu jabatanmu tinggi. Tuhan gak pernah janjikan itu. Yang Tuhan janjikan adalah aku akan memberikan hidup
kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun merampas mereka dari tanganku. Jadi Tuhan itu lebih concern, lebih fokus. Tuhan tahu mana yang lebih penting. Yang lebih penting itu bukan kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi ini sementara. Tapi kehidupan sesudah ini, itu selama-lamanya. Dan Tuhan lebih penting itu. Karena itu Tuhan berikan hidup yang kekal. Ya, tapi bukan berarti kehidupan di dunia ini Tuhan gak jamin. Karena dikatakan seorang pun tidak bisa merampas dari tanganku. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan pemeliharaan. Ada jaminan penyertaan. Bukan cuma dari Tuhan Yesus. Tapi juga dari Bapa. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Kita ini dijamin bukan cuma oleh anak. Tapi Bapa sendiri juga kasih garansi kepada kita. Kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal. Itu jaminan bagi kita. Ini loh berkat itu. Berkat itu bukan melulu cuman sesuatu yang material, tapi yang lebih penting dari itu, sesuatu yang spiritual, yang kekal selama-lamanya. Ya, dan Tuhan juga tahu. Tuhan tahu kita ini makhluk fana. Tuhan bilang apa? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya cuman sampai 120 tahun saja. Tuhan itu kekal. Tuhan itu kepinginnya kita sama-sama dengan Dia terus. Tuhan gak mau pisah sama kita. Beda sama kalau manusia dengan anjing. Kalau kita sama anjing kita aja kita gak mau pisah. Apalagi Tuhan. Tuhan gak mau pisah dengan kita. Sampai selama-lamanya gak ketemu sama kita lagi. Tuhan gak mau. Ya toh. Tuhan itu ingin semua, bukan beberapa, bukan banyak orang, bukan sebagian besar kita diselamatkan. Tuhan itu kepingin semua, setiap orang itu diselamatkan. Itu loh keinginannya Tuhan, itu kerinduannya Tuhan. Bahkan untuk itu Tuhan itu sampai berikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apapun, harga apapun sama Tuhan. Tuhan bayar, Tuhan korbankan semuanya yang Dia punya. Yang paling berharga untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Itu loh berkat yang luar biasa. Berkat yang paling besar. Itu adalah kehidupan kekal itu. Ini loh berkat itu. Ini loh bukti kasih-Nya Tuhan kepada kita. Kita manusia, kita nggak bisa lakukan apapun kepada peliharaan kita yang kita kasih. Tapi Tuhan itu bisa. Tuhan itu bisa berikan hidup yang kekal. Supaya apa? Supaya kita dan Dia nggak akan bisa berpisah. Selama-lamanya kita bersama Dia. Ya. Dan ini sebuah video penutup. Anda lihat anjing ini. Ini orang gak punya rumah, homeless. Tapi lihat anjingnya. Anjingnya damai. Anjingnya bahagia. Bukan karena anjing ini rumahnya bagus, dikasih makan enak. Enggak. Tetapi karena apa? Anjing ini bisa tenang, bisa damai. Karena dia tahu ada orang yang menyayangi dia. Bukan karena rumahnya mewah, dia nggak punya rumah. Hidup di pinggir jalan, kedinginan, kehujanan, kepanasan. Tapi lihat ekspresi anjing ini. Anjing ini begitu bahagia. Ya, andai manusia itu bisa seperti anjing. Ya, kita ini bersyukur bukan karena berkat, tapi karena ada hubungan khusus. Hubungan pribadi, persekutuan khusus antara Tuhan dengan kita. Ya, kalau Anda di dunia ini punya orang yang mengasihi Anda tanpa syarat, orang tua kita, anak kita, saudara kita, atau bahkan teman kita,
yang menyintai kita, menyayangi kita, sama seperti orang ini, maka Anda itu orang yang beruntung. Anda harus bersyukur. Tapi kalau Anda tidak punya itu, Anda harus sadar, ada Bapa di surga yang mencintai kita, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Dia mau berikan nyawanya bagi kita sebagai bukti kasihnya kepada kita. Kalau Anda sadar, Anda punya Bapa yang sayang, begitu sayang sama kita, maka kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Kita ini orang-orang bukan sekedar orang yang beruntung. Kita ini orang yang berhasil. Kita ini orang yang makmur. Dan lebih dari semua itu, kita ini orang yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas wujud kasih-Mu kepada kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal kepada kita, supaya kita makhluk fana ini bisa beroleh hidup yang kekal. Supaya kita yang hamba ini boleh menjadi anak. Supaya kita yang harusnya dimurkai menjadi kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah membuktikan semuanya di kayu salib. Dan biarlah Tuhan, biarlah kami ini pulang dan sadar bahwa kami punya Bapa yang mencintai kami lebih dari nyawanya sendiri. Dan Engkau selalu berjalan bersama kami. Engkau selalu menyertai kami. Melewati semuanya Tuhan. Bahkan saat kami jatuh, Engkau menopang tangan kami. Sehingga kami selalu bisa bangkit lagi. 7 kali orang benar itu jatuh. Tapi kami selalu bisa bangun lagi. Semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan. Amin.